Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan tentang pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Namun, di Indonesia, pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Contohnya itu seperti di wilayah pelosok, pedalaman, dan wilayah yang terpencil. Ketimpangan pendidikan ini berdampak pada kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah, serta menghambat tercapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Faktor dan penyebab ketimpangan pendidikan. Penelitian oleh Riri Sihobing pada jurnal Universitas Parahyangan tahun 2023 mengungkapkan adanya disparitas pendidikan yang signifikan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Studi tersebut menunjukkan bahwa dana pendidikan dan infrastruktur memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap indeks pendidikan. Sementara tingkat pendapatan memiliki hubungan positif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan meningkat tanpa dukungan infrastruktur dan pendanaan yang memadai, ketimpangan pendidikan tetap terjadi. Contohnya dari faktor demografis, sosial ekonomi, dan distribusi guru yang tidak merata turut memperparah ketimpangan pendidikan. Banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, bahkan toilet yang kurang layak. Dan juga distribusi guru yang kurang merata menyebabkan sekolah hanya memiliki satu hingga dua guru saja dalam semua mata pelajaran. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Program pembangunan dan renovasi sekolah di daerah terpencil, pengiriman guru berkualitas melalui program Sekolah Garis Depan, serta peluncuran platform e-learning seperti Ruang Guru merupakan beberapa langkah konkret yang diambil oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PBDB diterapkan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan akses pendidikan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan kualitas sekolah di berbagai daerah. Kemudian selanjutnya ada inovasi dan pendekatan alternatif yang juga menjadi salah satu dari upaya pemerintah dalam menghadapi pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan jarak jauh atau yang disingkat PJJ menjadi salah satu solusi alternatif dalam pemerataan pendidikan, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Studi oleh Andi Ahmad dan Abdul Hakim Ma'aruf tahun 2020 menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh dapat menjadi jawaban bagi pemerataan pendidikan di Indonesia karena letak geografis yang tersebar dari beberapa pulau besar dan kecil. Namun dari situ pula dibutuhkan upaya serius dalam membangun infrastruktur, bahan pembelajaran yang harus disiapkan, guru yang kompeten, dan lembaga yang mumpuni dalam mengakomodir kebutuhan pendidikan jarak jauh. Kesimpulan dari materi pemerataan pendidikan di Indonesia kali ini, pemerataan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari ketimpangan infrastruktur, distribusi guru, hingga akses teknologi. Upaya pemerintah melalui pembangunan fisik, kebijakan zonasi, dan pemanfaatan teknologi merupakan langkah positif, namun perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pendidikan multikultural dan penguatan kapasitas guru. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan pemerataan Indonesia dapat tercapai sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesetaraan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih